Halo sahabat sains, welcome to Miss Maya channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya. Enjoy this video. Halo sahabat sains, jumpa lagi di channel YouTube Miss Maya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal evaluasi mengenai bab 4 kelas 9 kurikulum Merdeka, yaitu mengenai listrik, magnet, dan sumber energi alternatif. Simak videonya sampai selesai ya. Langsung saja yuk kita bahas dari subbab yang pertama, yaitu mengenai listrik statis. Soal nomor 1, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Sifat-sifat muatan listrik yang benar sesuai pernyataan nomor. Nah, ini kita diminta untuk memilih manakah yang benar mengenai sifat-sifat muatan listrik. Kita coba dari pernyataan pertama ya. Muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak. Nah, ini benar ya. Pernyataan nomor 2, suatu benda akan bermuatan positif jika jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Nah, ini keliru. Harusnya kalau benda bermuatan positif, maka protonnya akan lebih banyak daripada elektron. Nah, pernyataan nomor 3, muatan yang tidak sejenis akan tarik-menarik. Nah, ini benar ya. Kalau nggak sejenis, dia akan tarik-menarik. Kemudian nomor 4, suatu benda akan bermuatan negatif jika jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Nah, ini juga keliru. Harusnya kalau dia bermuatan negatif, maka jumlah elektronnya akan lebih banyak daripada jumlah protonnya. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, pernyataan nomor 1 dan 3. Soal nomor 2, jika besar gaya kolom antara dua muatan identik A dan B adalah 1,6 Newton, serta kedua muatan tersebut terpisah pada jarak 3 cm, berapakah besar muatan A dan B? Langsung saja yuk kita tulis yang diketahuinya dulu. Nah, diketahui bahwa muatan A dan B itu adalah muatan yang identik, berarti Ki A dan Ki B itu sama. Lalu yang diketahui adalah FC-nya, yaitu gaya kolomnya itu 1,6. Dan jaraknya itu 3 cm, kita ubah ke meter, jadinya 3 kali 10 pangkat min 2. Yang ditanyakan adalah besar muatan dari A dan B. Nah, itu berapa? Nah, masih ingat kan rumus hukum kolom, yaitu F sama dengan K Q loro. Kita masukkan angkanya ya, F-nya 1,6, K-nya ini sudah ketetapan yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Karena Ki A dan Ki B identik, maka bisa kita tulis Ki kuadrat. Kemudian kita hitung, kita tulis ulang dulu ya. Nah, kemudian kita kalikan silang karena yang ditanyakan adalah Ki kuadratnya. Maka kita kalikan silang, kita pindah ruas. Jadinya seperti ini. Kemudian kita coret 9-nya. Kita tulis ulang, Ki kuadrat sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 4. Kemudian 10 pangkat 9-nya naik, jadinya dia min. Nah, karena perpangkatannya itu dikali, maka pangkatnya dijumlah, jadi min 13. Nah, kita kita akarkan semua, jadi kuadratnya hilang ya. Jadinya Ki sama dengan akar 16 kali 10 pangkat min 14. Akar 16 itu 4, akar pangkat 10 min 14 itu 10 pangkat min 7. Jadi hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 1 mikrokolom atau 0,4 mikrokolom. Nah, bagaimana sahabat sains? Mudah kan? Soal nomor 3, gaya kolom yang dialami kedua muatan A dan B sebesar 3 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatan A dan B masing-masing sebesar 2 kali 10 pangkat min 6 kolom dan 1,5 kali 10 pangkat min 6 kolom, berapakah besar kuat beda listrik yang dirasakan muatan A oleh muatan B? Oke, pertama-tama kita tulis yang diketahui dulu, yaitu gaya kolomnya atau FC sebesar 3 kali 10 pangkat min 4. Kemudian masing-masing muatannya Ki A dan Ki B. Yang ditanyakan adalah medan listrik EA oleh muatan Ki B. Nah, kita langsung saja ya jawab ya. Masih ingat kan rumus E sama dengan F per Ki A, karena yang ditanyakan adalah
EA-nya ya. Kita hitung dan didapatkan hasil sebesar 1,5 kali 10 pangkat 2 atau 150 Newton per kolom. Selanjutnya soal nomor 4. Beda potensial antara dua titik pada kawat penghantar sebesar 9 volt. Berapakah energi listrik yang digunakan untuk memindahkan muatan sebesar 30 kolom di antara dua titik tersebut? Langsung saja yuk kita jawab. Yang diketahui adalah beda potensialnya. Delta V-nya sebesar 9 volt. Kemudian muatannya 30 kolom. Yang ditanyakan adalah energi listriknya atau W-nya. Masih ingat kan rumus W? W sama dengan delta V dikali Q, di mana delta V-nya 9 dikali 30, maka energinya yaitu 270 Joule. Sekarang kita beralih ke subbab listrik dinamis. Soal nomor 1. Jika sebuah baterai HP dialiri arus sebesar 5 ampere selama 4 jam, muatan yang ada dalam baterai itu adalah... Langsung saja ya kita jawab. Pertama-tama kita tulis dulu yang diketahui, yaitu arusnya atau I-nya sebesar 5 ampere, kemudian waktunya T 4 jam. Nah, jam ini kita ubah ke dalam detik dulu ya. Maka dikali 4 dikali 3600, hasilnya 14400 detik. Yang ditanyakan adalah Q-nya, muatannya. Maka masih ingat kan rumusnya? I sama dengan Q per T. I-nya sudah tahu 5, Q-nya yang ditanyakan, T-nya kita masukkan, maka kita kalikan silang. Didapatkan hasil Q sebesar 72.000 kolom. Kita ubah ke kilo kolom, maka hasilnya adalah 72. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 2, perhatikan tabel berikut. Bahan di atas yang paling baik untuk digunakan sebagai penghantar adalah... Nah, sahabat sains, perlu diingat bahwa bahan yang paling baik untuk penghantar yaitu bahan yang punya hambatan jenis yang kecil. Maka di antara nama bahan P, Q, R, S, manakah yang paling kecil? Nah, benar sekali. Jawabannya adalah yang D, yaitu bahan yang S. Dia memiliki hambatan jenis yang paling kecil. Soal nomor 3, berapakah kuat arus listrik pada sebuah radio yang memiliki hambatan sebesar 8 ohm jika dihubungkan pada baterai bertegangan 12 volt? Nah, tentu kalian masih ingat kan rumus hukum Ohm? Nah, kita menggunakan rumus itu ya. Kita tulis yang diketahui dulu, yaitu hambatannya atau R sebesar 8 ohm, kemudian tegangannya 12 volt. Yang ditanyakan adalah arus listriknya atau I-nya. Maka kita jawab, berdasarkan rumus hukum Ohm, I sama dengan V per R. Kita masukkan angkanya, kita perkecil diperoleh 3 per 2. Jadi hasilnya adalah 1,5 ampere. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 4, perhatikan gambar di bawah. Maka besar hambatan pengganti rangkaian adalah... Nah, ini kita gambar ulang dulu ya. Kemudian kita cari hambatan penggantinya secara bertahap ya. Nah, ini kita cari yang seri dulu. 2 dan 1, maka kita langsung jumlahkan saja. 2 tambah 1 yaitu 3. Kita gambarkan ulang, jadi gambarnya kalau sudah di seri, yang di atas tuh di seri jadinya seperti ini gambarnya. Jadi yang 2 sama 1 ohm itu jadinya 3 ohm ya. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian yang 3 ohm dan 6 ohm karena dia memiliki percabangan, jadi kita cari secara paralel, yaitu 1 Rp. 1 per Rp sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 6. Hasilnya adalah 2 ohm. Kita gambarkan ulang lagi ya. Nah, jadi yang 3 ohm dan 6 ohm ini karena sudah diparalel, jadinya hambatan penggantinya adalah 2 ohm. Kemudian kita seri dengan yang 4 ohm. Karena seri jadi langsung kita jumlahkan saja. 2 ditambah 4. Hasilnya 6 ohm. Kemudian yang 8 dan 8 karena dia punya percabangan, jadi kita cari secara paralel, yaitu dengan cara 1 per 8 ditambah 1 per 8. Hasilnya yaitu 4 ohm. Nah, jadi kita peroleh gambar yaitu sebagai berikut ini. 6 ohm, karena 6 sama 4 itu secara seri, maka kita cari langsung dijumlahkan. 6 ditambah 4, jadinya hasilnya 10 ohm. Maka jawabannya adalah yang D. Bagaimana sahabat sains? Mudah kan? Soal nomor 5, perhatikan gambar berikut ini. 4 buah hambatan masing-masing besarnya 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm, dan 6 ohm dirangkai
secara seri dengan tegangan 30 volt. Tentukan hambatan total, kuat arus di setiap resistor, dan tegangan listrik yang melalui setiap resistor. Nah, kita cari ya sahabat sains. Kita coba gambarkan ulang dulu ya. Karena dia seri, maka bisa langsung kita cari ya hambatan totalnya dengan cara langsung dijumlahkan saja masing-masing hambatannya, yaitu 2 tambah 3 tambah 4 tambah 6. Maka hambatan totalnya diperoleh sebesar 15 ohm. Kemudian soal yang B yang ditanyakan adalah kuat arus di setiap resistor. Karena dia seri, maka I-nya itu akan bernilai sama. Baik I total maupun I1 maupun I2 maupun I3 maupun I4. Itu nilainya sama. Maka bisa kita cari dengan rumus hukum Ohm. I total sama dengan V total dibagi R total. Maka hasilnya adalah 2 ampere. Yang selanjutnya adalah yang C. Yang C adalah tegangan listrik melalui setiap resistor. Jadi kita cari satu-satu ya. V1, V2, dan V3, V4-nya. Kita masukkan. I-nya menggunakan I yang sudah diketahui atau yang sudah kita cari yaitu 2. Sedangkan R-nya itu masing-masing R kan sudah diketahui ya di soal. Maka tegangan listrik yang melalui setiap resistor yaitu sebesar 4 volt, 6 volt, 8 volt, dan 12 volt. Soal nomor 6, perhatikan gambar berikut ini. 3 buah hambatan masing-masing besarnya 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm dirangkai paralel dengan kuat arus yang masuk sebesar 18 ampere. Tentukan hambatan total tegangan listrik melalui setiap hambatan, kemudian kuat arus di setiap resistor. Nah, langsung saja ya kita cari, kita gambarkan ulang dulu. Soal yang pertama yaitu hambatan totalnya. Karena dia paralel, maka kita cari pakai rumus 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, kita samakan penyebutnya, maka diperoleh hasil R totalnya sebesar 1 ohm. Nah, ini jawaban yang A. Kemudian yang B yang ditanyakan adalah tegangan listrik yang melalui setiap hambatan. Nah, kalau tadi kan yang seri itu kan yang sama I-nya. Kalau pada rangkaian paralel yang sama adalah V-nya. Jadi V total, V1, V2, V3 itu sama nilainya. Maka bisa kita cari menggunakan rumus hukum Ohm. V total sama dengan I total dikali R total. Maka hasilnya adalah 18 volt. Kemudian yang C kita cari kuat arusnya di setiap resistor. Nah, I1-nya kita cari pakai V1 R1. Yaitu V1-nya menggunakan 18. R1-nya 2. Hasilnya 9 ampere. Kemudian I2-nya yaitu V2 dibagi R2. Maka hasilnya adalah 6 ampere. Kemudian I3-nya V3 dibagi R3. V3-nya yaitu 18 sama ya. Kemudian R3-nya 6. Hasilnya adalah 3 ampere. Mudah kan sahabat sains? Subbab selanjutnya yaitu mengenai magnet. Soal nomor 1. Perhatikan faktor-faktor berikut. Faktor yang mempengaruhi besarnya induksi atau medan magnet pada suatu kawat lurus yang dialiri listrik adalah, sahabat sains, menurut Laplace, induksi magnet itu dia akan berbanding lurus dengan arus listrik dan panjang kawat penghantar dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak suatu titik dari kawat penghantar itu. Nah, jadi berdasarkan 4 faktor yang ada di soal, bisa kita ketahui ya bahwa faktor yang mempengaruhi besarnya induksi adalah luas penampang kawat dan juga arus yang mengaliri kawat. Jadi jawabannya adalah nomor 1 dan 4 yang C. Soal nomor 2, sebuah kawat tembaga sepanjang 10 meter dialiri arus listrik sebesar 5 mA. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, tentukan gaya Lorentz yang timbul sebesar. Nah, ini pertama-tama kita tulis diketahuinya dulu ya. Yang pertama panjang kawatnya atau L-nya sebesar 10 meter. Kemudian arusnya 5 mA kita ubah ke ampere dibagi 1000. Kemudian B-nya 8 Tesla. Yang ditanyakan adalah F-nya. Dijawab. Nah, rumusnya F sama dengan BI dikali L. Kita masukkan angka-angkanya dan diperoleh hasil sebesar 0,4 Newton. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 3, perhatikan pernyataan di bawah ini. Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi adalah. Nah, sahabat sains perlu diketahui bahwa besarnya GGL induksi bergantung pada 3 faktor, yaitu yang pertama banyaknya lilitan kumparan.
Yang kedua, kecepatan keluar masuk magnet dari dan ke dalam kumparan. Dan yang ketiga, kuat magnet yang digunakan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pernyataan nomor 1, 3, dan 4, yaitu kecepatan gerak magnet, kemudian kekuatan magnet yang digunakan, dan jumlah medan magnet. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 4, perhatikan penerapan elektromagnet berikut ini. Berikut ini yang termasuk contoh-contoh penerapan gaya Lorentz antara lain. Nah, sahabat sains, perlu kalian ingat bahwa pengertian gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu nomor 1, 2, dan 4. Nah, galvanometer ini merupakan alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur keberadaan arus listrik di dalam suatu rangkaian listrik. Nah, ini cara kerjanya mirip seperti motor listrik ya. Kemudian yang kedua ada motor listrik. Dan yang ketiga ada relay. Relay itu merupakan suatu piranti yang menggunakan elektromagnet untuk mengoperasikan seperangkat kontak saklar. Nah, ini juga menggunakan kumparan kawat penghantar yang dililit pada inti besi. Nah, sekarang kita beralih ke subbab sumber energi alternatif. Soal nomor 1, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut dapat mengubah energi radiasi sinar matahari menjadi energi. Nah, sahabat sains, perlu kalian ketahui bahwa gambar tersebut merupakan sel surya, yaitu di mana dia akan mengubah energi dari sinar matahari menjadi energi listrik sehingga lampu tersebut dapat menyala. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 2, air terjun dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Energi air terjun diubah menjadi energi listrik menggunakan, nah ini jawabannya adalah yang D, yaitu menggunakan turbin. Soal nomor 3, keuntungan energi alternatif adalah sebagai berikut kecuali, nah perlu kalian ketahui bahwa energi alternatif merupakan energi yang dapat digunakan dalam jangka yang lama. Nah berarti yang mana yang bukan keuntungan? Kalau kecuali itu kan berarti yang kerugian. Nah, kita coba dulu yang A, tersedia sepanjang masa. Nah, ini benar ya, keuntungannya energi alternatif. Kemudian, menghemat biaya dan tenaga. Nah, ini belum tentu ya, karena beberapa jenis energi alternatif itu memerlukan biaya dan tenaga yang cukup banyak. Kita simpan dulu ya jawabannya yang B. Kemudian yang C, terpeliharanya lingkungan. Nah, ini benar. Karena dengan menggunakan energi alternatif maka sumber daya yang tidak dapat diperbarui itu bisa tetap lestari, jadi lingkungan akan lebih terpelihara. Kemudian penggunaannya praktis. Nah, ini juga keuntungannya energi alternatif. Berarti yang bukan adalah yang B. Sahabat sains, demikianlah pembahasan kita mengenai soal evaluasi bab 4, yaitu mengenai listrik, magnet, dan sumber energi alternatif. Semoga kalian bisa lebih paham ya mengenai pembahasan bab ini. Jangan lupa ya sahabat sains untuk terus dukung channel ini agar lebih berkembang dan terus bermanfaat untuk banyak orang dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian ya. Tetap semangat belajar sahabat sains. Thank you for watching sahabat sains. See you on my next video. Bye-bye.